Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiana dari kelas Perbankan Syariah F semester 3. Saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum investasi buka emas di Bukalapak. Pengertian finansial teknologi. Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir, khususnya di dunia bisnis Indonesia, adalah fintech. Istilah fintech merupakan singkatan dari finansial teknologi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti teknologi finansial. Pasal 1, Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis yang baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pengertian fintech syariah. Menurut NDRC, finansial teknologi adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Pengertian finansial fintech syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Dasar hukum peraturan BI. Dalam finansial atau fintech konvensional diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/40/PBI 2016 sebagai berikut. 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang berisi ketentuan umum sebagai berikut. 1. Lembaga selain bank adalah badan usaha bukan badan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Bank adalah bank sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 3. Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan bank atau jasa selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Penyelenggara, penjunjung, penunjang transaksi pembayaran yang selanjutnya disebut penyelenggara penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada penyelenggara kegiatan jasa sistem pembayaran. Dasar hukum peraturan fatwa DSN MUI. Dalam fatwa DSN nomor 17/DSN/MUI nomor 2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam fatwa adalah: A. Pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. B. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti aturan yang terdapat. Pelaksanaan praktikum proses pendaftaran. Langkah pertama adalah
memasukkan data nasabah, dan data yang harus dipakai adalah sebagai berikut. 1. Nama lengkap, 2. Email atau nomor HP, 3. Username, 4. Jenis kelamin, dan password. Proses Bukalapak. Setelah mendaftar di akun Bukalapak, selanjutnya masuk di fitur investasi buka emas. 1. Buka halaman buka emas. 2. Pilih menu beli. 3. Klik unit pembelian untuk memilih jumlah gram emas yang akan dibeli. Transaksi pembelian. Transaksi pertama adalah melakukan pembelian investasi buka emas menggunakan metode pembayaran di Indomaret dengan nominal 25.000 dengan biaya admin 2.500 dan pembayaran dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 10.27 WIB. Analisis praktikum. Analisis data minggu pertama. Pada saat investasi emas di Bukalapak sebesar 0,026 gram sebesar Rp25.000 dan setelah itu satu minggu kemudian harga emas mengalami penurunan sebesar Rp1.185.000 atau 4,75%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp23.748.000 sehingga transaksi investasi yang saya lakukan mengalami kerugian. Analisis data minggu kedua. Investasi emas sebesar 0,026 gram di Bukalapak setelah minggu kedua mengalami penurunan sangat banyak, yaitu sebesar Rp1.327.000 atau 5,32%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp23.606. Sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan adalah mengalami kerugian yang sangat besar. Analisis data minggu ketiga. Investasi emas sebesar 0,026 gram di Bukalapak setelah minggu ketiga mengalami penurunan yang sangat banyak, yaitu sebesar Rp547.000 atau 6,20%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp23.386.000 sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan adalah mengalami kerugian yang sangat besar. Analisis data minggu keempat. Investasi emas sebesar 0,026 gram di aplikasi Bukalapak setelah dilihat dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan setelah ini minggu keempat, emas mengalami penurunan sebesar Rp2.246.000 atau 9,01%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp22.687 sehingga transaksi investasi yang saya lakukan adalah mengalami kerugian terus-menerus. Pada grafik di atas bisa dilihat harga emas yang sangat fluktuatif dalam beberapa bulan terakhir. Naik turunnya harga emas yang sangat tidak menentu mengakibatkan minusnya di laba investasi di buka emas sehingga mengalami kerugian yang sangat besar dan terus-menerus. Penutup. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang memanfaatkan teknologi, software, internet, komunikasi, dan lain-lain. Bentuk dasar fintech antara lain pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, dan lain-lain. Fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang
dan di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Dilihat dari investasi yang saya lakukan, data per minggu mengalami penurunan secara berlanjut. Harga emas tiap minggunya mengalami penurunan yang sangat besar dan saya mengalami kerugian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.